Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang kondisi orang yang beriman. Fayatihi malakan. Maka akan datang kepada dia dua malaikat dalam wujud yang menakutkan, yang dia nggak pernah melihat. Dalam kondisi dia sendirian. Tidak ada satupun yang mendampingi dia. Didudukkan. Lalu bertanya malaikat ini, Man Rabbuk? Siapa Rabbmu? Fayaqulu Rabbi Allah. Ma dinuk? Apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam. Fayaqulani ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum. Fayaqulu huwa Rasulullah. Siapa tuh orang yang diutus kepada kalian? Kau tahu? Dia utusan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bagaimana engkau tahu? Ini jamaah. Akan ditanya, gimana engkau tahu itu Rasulullah? Oh, katanya orang. Seorang yang mukmin mengatakan, qara'tu kitab Allah wa amantu bihi wa saddaqtuhu. Aku membaca Al-Quranul Karim, aku membaca kitab Allah, dan aku beriman dengannya, dan aku percaya dengannya. Fayunadi munadin minas sama. Ini proses ini masih proses yang menakutkan. Dari mulai himpitan, kemudian didudukkan dalam kegelapan, dalam kesenyapan dan kesunyian. Tatkala lulus tes, lulus dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, maka ada yang menyeru dari langit mengatakan, An sadaqa abdi, hambaku benar. Dia bukan ikut-ikutan. Dia bukan pura-pura beriman. Tapi dia benar-benar beriman. Fa'afrishuhu minal jannah. Maka berikan kepadanya permadani dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Bukakan dari kuburan dia pintu ke surga. Dia berada di kuburannya. Kalau kita melihat kuburan beralaskan tanah. Tapi ternyata di alam yang berbeda sana ada hamparan permadani surga. Kalau kita melihat kuburan itu sempit, nggak ada jendelanya, kanan kiri nggak ada, tertutup semua. Kalau orang beriman, subhanallah, Allah bukakan pintu surga. Fayatihi min rauhiha wa tibiha. Maka datang dari surga itu aroma yang indah, kesegaran surga. Wa yufsah lahu fi qabrih madda basarih. Kemudian dihamparkan bagi dia, kuburannya itu diluaskan sepanjang dia memandang. Lebih indah dari rumahnya. Kita kalau di rumah, tidur di rumah, kanan kiri kita semua tembok. Mau luas 5 kali 5, 10 kali 10, mau 100 kali 100, semuanya terbatas. Tapi di kuburan sepanjang dia memandang akan luas, jamaah. Kalau dia sendirian, enggak. Kenapa? Kalau antum di rumah yang luas sendirian, antum tetap merasakan kesunyian. Di sini Allah ingin mengusir kesunyian, kesenyapan dan kesepian dia. Fayatihi rajulun hasanul wajhi wa hasanul thiyabi tayyibur rih. Datang kepada dia orang yang wajahnya indah, yang bajunya indah, aromanya wangi. Fayaqulu abshir billadhi yasurruka. Orang itu yang datang mengatakan, bergembiralah engkau dengan yang menyenangkanmu. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad. Ini hari yang engkau dijanjikan. Engkau selama di dunia sholat, berpuasa, sodako, zakat, berangkat haji, berangkat umroh, berbuat kebajikan. Dijanjikan akan dikasih balasan. Berbeda sama orang yang kerja di dunia, akhir bulan dia dapat gaji. Akhir hari dia dapat gaji. Dia rasakan di dunia. Seorang mukmin dijanjikan nanti engkau sholat sepanjang tahun, sepanjang hidupmu. Balasannya apa? Allah akan kasih.
Bukan 70 tahun antum di kuburan. Antum bisa bayangin berapa tahun sih kita di kuburan. Berapa tahun kita di muka bumi ini. Dan berapa tahun di perut bumi ini. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di muka bumi ini. Beliau hanya 63 tahun. Tinggal di rumah petak. 5 kali 5. Kecil rumahnya. Nggak ada AC, nggak ada kipas angin. Makanan pun susah. Tapi cuma 63 tahun. Di kuburan beliau sudah 1430 tahun. Maka itu yang seharusnya menjadi ambisi kita. Untuk mendapatkan tempat yang luas. Untuk mendapatkan nih janji-janji Allah Azza wa Jalla, dikasih tahu ini janji yang telah dijanjikan kepadamu. Fayaqulu man anta? Orang ini yang awalnya sendirian, malaikat Munkar dan Nakir udah pergi, kondisi kuburannya sudah berubah. Lalu dia bertanya, man anta? Kamu siapa? Fawajhuka al-wajhul hasan, yaji'u bil khair. Wajahmu wajah orang baik yang mendatangkan kebaikan. Fayaqulu lahu, ana amaluka salih. Aku amal solehmu. Fayaqul Rabbi, ketika dia tahu, sejak di kuburan dia sudah tahu bagaimana kelak hidup dia selanjutnya. Di kuburan belum bisa masuk surga, baru mendapatkan aromanya. Orang tuh kalau melihat tempat yang indah, kepingin masuk. Antum dapat fotonya sesuatu ya, pulau yang indah, ada ketertarikan. Nih orang dibukakan pintu ke surga, datang tuh aroma surga, wanginya surga. Dia melihat subhanallah sebuah keindahan di sana. Maka dia mengatakan, ay Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, bangkitkan kiamat, bangkitkan kiamat. Hatta arji ila ahli wa mali. Sehingga aku bisa kembali kepada keluargaku dan kepada hartaku. Di riwayat lain disebutkan orang ini mengatakan, Rabbi, biarkan aku kasih tahu kabar gembira kepada keluargaku. Agar mereka tahu aku di sini bahagia, nggak perlu nangis kalian. Aku lebih bahagia daripada kalian di dunia. Lalu dikatakan, uskun. Engkau istirahat dulu di sini. Belum waktunya. Akan datang waktunya nanti. Lalu Nabi menyebutkan tentang orang kafir, orang fajir. Wa ya'tihi malakan, datang malaikat sama, dia dihimpit dengan himpitan yang menghancurkan tubuhnya. Kemudian datang malaikat dalam kondisi kesepian dan kegelapan. Malaikat bertanya kepada dia, man rabbuk? Siapa Rabbmu? La adri. Dia ketakut. Enggak tahu aku. Aku enggak tahu aku. Qala faqul ma dinuk? Apa agamamu? Agamanya sendiri dia mengatakan, la adri. Engkau tahu orang yang diutus kemari? La adri. Jawabannya enggak tahu. Maka kemudian ada yang menyeru dari langit mengatakan, an kadzaba abdi, memang hambaku ini telah mendustakan. Dia nggak percaya. Fa'afrishuhu minan nar. Jadi bukan permadani yang diberikan kepada dia, tapi api neraka. Bawahnya kuburan dia adalah api neraka. Waftahu lahu baban ilan nar. Bukakan pintu ke neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha. Maka datang kepada dia aroma busuknya api neraka, panasnya neraka, datang kepada dia, wa yudayyaqu alaihi qabruh, dan kuburannya disempitkan buat dia, hatta takhtalifa adla'uhu, sampai tulang-tulangnya itu nggak beraturan. Antum tahu kalau seperti tisu yang diremet-remet, seperti itu dia disempitkan kuburannya. Walaupun
dari kasat mata kita. Oh, kuburannya mewah, luasnya sekian, ada kolam renangnya, ada ininya. Nggak ada. Di dalam sana dia sudah nggak dapat manfaat dari harta, dari apa yang di muka bumi ini, kecuali dari amal soleh dia. Ketika nggak ada, lalu dalam kesendiriannya dia, wa ya'tihi rajulun qabihu thiyab, datang kepada dia orang yang dengan pakaian yang jelek, aromanya busuk. Kita tuh kalau duduk di samping orang yang nggak mandi 2 pekan, terus dia memang punya aroma tubuh yang buruk, pakaiannya juga bau, kita akan menyingkir, kita akan cari tempat lain, kita akan tutup hidung kita. Tapi ini datang tuh, tempatnya udah sempit, mau bareng dia lagi. Kita tuh kalau tempat sempit gak ingin orang lain duduk di situ. Kita lihat pesawat, kenapa ada kursi bisnis, ada kursi yang lebih tinggi, VIP umpamanya, ada yang biasa itu banyak orang. Kalau udah sempit terus banyak orang, itu jadi gak nyaman. Ini nih, kuburan udah disempitin, sampai tulang-tulang dia itu beradu, bercampur aduk, datang orang, aromanya busuk, wajahnya buruk, pakaiannya juga jelek. Lalu dia mengatakan, absyir billadhi yasu'u. Engkau, nih, ada kabar buat engkau dengan keburukan yang telah dijanjikan kepadamu. Lalu dia tanya, kau siapa engkau? Qala ana amaluka. Wajahmu wajah yang jelek, baumu juga nggak enak, kelihatan engkau ini jahat. Kata dia, ana amalukal khabith. Aku amal burukmu. Yang kita kerjakan akan kita dapatkan, jemaah. Fa yaqul rabbi la tuqimis sa'a. Lalu dia mengatakan, ya Rabb, jangan dibangkitkan kiamat. Karena dia sekarang baru merasakan azab kubur aja. Gimana kalau dimasukkan ke dalam api neraka yang panasnya ya sekitar 70 kali api dunia. Seperti itu, 69 kali api dunia. Ahibati fillah, itulah yang menanti kita di kuburan.